Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Muhammad Rifauzan di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 9 ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan, entah itu nikmat sehat, nikmat longgar, bahkan ada suatu nikmat yang perlu kita jaga sampai kita mati, yaitu nikmat hidayah. Langsung saja pada perjumpaan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu pada bab listrik dinamis ya. Listrik dinamis. Pada minggu kemarin kita sudah membahas beberapa materi dari listrik dinamis, seperti halnya kuat arus listrik, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, serta energi listrik. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi, yaitu dimulai dari daya listrik. Nah, daya listrik ya. Di sini mungkin yang punya buku paket ya, bisa kalian perhatikan di buku paket kalian masing-masing, halaman 144 ya. Di situ ada daya listrik. Nah, daya listrik itu besarnya usaha. Nah, berarti jumlah usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan selama 1 detik. Nah, jadi daya listrik itu besarnya atau jumlahnya usaha yang dilakukan oleh suatu sumber tegangan ya, misalnya kayak baterai, aki, dan lain-lain. Itu termasuk dalam sumber tegangan selama satu waktu. Nah, kemudian untuk daya listrik ya, besarnya daya listrik bisa kita nyatakan dengan rumus sebagai berikut. Nah, P sama dengan W per T. Nah, P itu sebagai daya listrik dan W itu sebagai energi atau usaha dalam satuannya adalah joule. Kemudian T itu sebagai waktu, satuannya adalah sekon. Nah, kalau kalian ingat di materi kemarin, yaitu di energi listrik ya, energi listrik itu rumusnya adalah W sama dengan V kali I kali T. Sehingga di sini untuk daya listrik bisa kita turunkan menggunakan rumus energi listrik, yaitu V kali I kali T, kemudian dibagi T. Nah, ini ya. Nah, di sini karena T-nya sama, T di atas sama T di bawah, bisa kita coret. Nah, sehingga rumusnya bisa kita peroleh P sama dengan V kali I. Nah, di sini T waktunya hilang ya, karena di sini kita coret ya, kita hilangkan. Atau P sama dengan I kali R. Nah, kalau kalian ingat di hukum Ohm kemarin, hukum Ohm ya, rumus dari hambatan yaitu R sama dengan V kali I. Nah, kalau tegangan berarti rumusnya adalah I kali R. Kemudian di sini di daya listrik kita turunkan sehingga menjadi I kali R dikalikan I. Sehingga diperoleh rumus akhirnya adalah P sama dengan I kuadrat kalikan R. I itu sebagai kuat arus listrik yang mengalir ya pada suatu rangkaian, yang mana satuannya adalah ampere, dan R sebagai hambatan dan dinyatakan dengan satuannya adalah ohm. Nah, kemudian daya pada alat-alat listrik. Nah, dayanya ya, biasanya kalau kalian lihat di alat elektronik ya, misalnya di lampu. Nah, di lampu pasti di situ ada tulisannya 10W, atau garis miring 220 volt. Nah, itu memiliki arti tersendiri ya. Artinya bahwa lampu tersebut
bisa bekerja dengan maksimal atau bisa bekerja dengan bagus jika dipasang pada tegangan 220 volt. Pada tegangan 220 volt dan daya 50 volt. 50 watt ya. Nah, maksud dari daya 50 watt itu apa? Nah, maksud dari daya 50 watt itu bisa kita nyatakan bahwa dalam setiap waktu, dalam setiap sekon ya, setiap 1 detik lampu tersebut bisa menghabiskan atau menyerap energi listrik sebesar 50 joule. Nah, ini ya. Nah, di sini ada lagi ya. Misalnya ada sebuah lampu bertuliskan 40 volt. Garing 220 volt. Nah, tadi sesuai yang saya jelaskan di awal tadi bahwa lampu itu bisa bekerja pada tegangan 220 volt. Dan lampu tersebut membutuhkan daya sebesar 40 watt atau 40 joule per sekon. Nah, adapun lampu tersebut dalam 1 jamnya ya, dia bisa menggunakan energi listrik sebesar ini. Bisa kalian lihat ya. Di sini 40 itu sebagai dayanya, kemudian dikalikan waktu. Kok bisa 3600 ya? Karena dalam 1 jam itu ada 3600 detik. Nah, sehingga dihasilkan 144.000 ya joule. Kemudian kita rubah menjadi kilojoule menjadi 144 kilojoule. Nah, seumpama kalau lampu tersebut dipasang pada tegangan kurang dari 220 gimana? Nah, di sini kalau lampu dipasang pada tegangan misalnya 110 volt ya, maka daya yang diserap oleh lampu tersebut bisa kita cari dengan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Kita cari dulu hambatannya ya, besar hambatannya dengan rumus V kuadrat sama V kuadrat per P, tegangan dibagi dayanya. Di sini tegangan awalnya adalah 220 dibagi 40 sehingga menghasilkan hambatannya itu sebesar 1210 ohm. Nah, kemudian kita cari daya lampu tersebut pada tegangan 110 volt menggunakan rumus yang sama ya, P sama dengan V kuadrat per R. Di sini 110 kuadrat dibagi 1210 sehingga menghasilkan daya sebesar 10 watt. Jadi fungsi lampu yang dipasang pada tegangan 110 volt, nah itu tidak maksimal, kerjanya tidak maksimal. Kemudian ada contoh lagi ya, di situ contohnya sebuah lampu bertuliskan 220 volt dan dia memiliki arus sebesar 0,5 ampere dan dia bekerja atau dinyalakan selama 30 menit. Nah, di sini yang ditanyakan adalah energi yang digunakan lampu itu berapa. Kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Di sini diketahui yang pertama adalah volt, tegangannya sebesar 220 volt. Kemudian I sebagai kuat arusnya yaitu sebesar 0,5 ampere dan waktu T sebesar 30 menit. Nah, di sini masih berbentuk menit ya satuannya ya. Kita rubah menjadi detik, ya. Berarti 30 dikalikan 60 sehingga menghasilkan angka 1800 detik.
Nah, kemudian yang ditanya adalah W. Adapun rumus dari W, rumus dari energi ya, W sama dengan V kali I kali T. V itu sebagai tegangannya, I sebagai arusnya, dan T waktu. Sehingga diperoleh energi yang digunakan lampu itu sebesar 198 kilojoule. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Di sini ada sebuah alat listrik bertuliskan 220 watt. Dayanya itu sebesar 200 watt dan tegangannya sebesar 220 volt. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hambatan filamennya. Berapa jumlahnya? Berapa besarnya? Hambatan filamen itu simbolnya R ya. Simbolnya R besar. Kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Diketahui daya 200 watt, kemudian tegangannya adalah 220 volt dan ditanya R. Kemudian kita jawab, kita masukkan dengan rumus R sama dengan V kuadrat dibagi P, sehingga diperoleh 220 kuadrat dikuadratkan ya dibagi 200, sehingga hambatan filamennya sebesar 242 ohm. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Suatu gudang ya, dia menggunakan 5 buah lampu pijar yang digunakan selama 12 jam setiap harinya. Nah, kalau setiap masing-masing lampu itu mempunyai daya sebesar 30 watt dan biaya pemakaiannya adalah 1200 per kWh. Nah, berapa yang ditanyakan adalah biaya pemakaian lampu tersebut selama 1 bulan atau 30 hari ya. Nah, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Yang pertama, 5 buah lampu pijar kita simbolkan sebagai N. Kemudian 12 jam itu adalah waktu T, karena masih berbentuk 12 jam ya. 12 jam. Nah, penggunaannya selama 1 bulan berarti 30 hari. Kita kalikan 12 kalikan 30. Berarti selama 1 bulan lampu tersebut menyala selama 360 jam. Kemudian biaya per kWh-nya itu sebesar 1200. Nah, di sini yang ditanyakan adalah biaya total selama 1 bulan. Langsung kita jawab dengan rumus 5 kali 360 dikalikan 30 dikalikan 1200. Nah, angka 5 ini itu sebagai jumlah lampu pijar tadi ya, sebagai N. Kemudian 360 itu waktu selama 1 bulan tadi ya, karena per harinya tadi 12 jam dan dipakai selama 30 hari, berarti selama 1 bulan nyala selama 360 jam dikalikan 30 itu dayanya ya, daya, dan dikalikan 1200 itu adalah biayanya, kemudian dibagi 1000 sehingga biaya totalnya adalah 64.600 rupiah. Nah, kemudian sumber energi listrik ya, sumber energi listrik di buku paket kalian ada di halaman 148 ya. Nah, di sini energi listrik ya, energi listrik dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya, banyak keperluannya, banyak penggunaannya. Misalnya di rumah alat-alat elektronik disambungkan dengan listrik ya, agar bisa menyala. Misalnya juga sumber arus listriknya, misalnya sumber arus listrik seperti baterai, aki. Nah, baterai dan aki itu dia memiliki gaya gerak listrik ya, gaya gerak listrik atau disingkat dengan GGL. Nah,
Gaya gerak listrik itu beda potensial antara kedua ujung baterai ya, atau kutub dari sumber arus listrik. Misalnya kayak baterai, di situ kan ada dua ujung ya, dua kutub positif sama kutub negatif. Nah, dengan adanya beda potensial tersebut, yang bisa menyebabkan elektron itu mengalir. Karena apa? Elektron yang ada pada sumber energi listrik tersebut, dia mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Atau bahasa lainnya itu, elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, secara umum GGL atau sumber gaya gerak listrik ya, sumber listriknya itu dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber arus searah dan sumber arus bolak-balik. Adapun sumber arus searah atau bisa kita singkat sebagai arus DC, direct current, misalnya seperti baterai. Nah, baterai bisa disebut juga dengan elemen kering. Sebabnya apa? Kok baterai bisa disebut sebagai elemen kering? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Kemudian akumulator. Kemudian ada elemen volta. Sedangkan sumber arus bolak-balik atau yang disebut juga sebagai arus AC, alternating current. Nah, misalnya seperti generator dan dinamo arus bolak-balik. Nah, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya, baterai bisa juga disebut sebagai elemen kering, dan aki sebagai elemen basah. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari penamaan tersebut? Nah, kita lihat di slide ini ya. Di situ ada elemen primer dan elemen sekunder. Nah, elemen primer ya, itu terjadinya reaksi kimia yang menyebabkan elektron mengalir dari elektroda negatif atau yang disebut sebagai anoda ke elektroda positif atau bisa disebut juga dengan katoda, dan tidak dapat kembali ke arah reaksinya. Maka dari itu elemen primer tidak dapat diberi muatan kembali. Misalnya seperti baterai tadi. Baterai sekali pakai habis ya habis. Atau dengan kata lain, elemen primer itu merupakan sumber searah yang memerlukan penggantian bahan bereaksi. Atau bahasa lainnya juga ya, elemen primer itu sumber listrik yang tidak dapat diperbarui lagi. Nah, dari elemen primer ini ada dua jenis ya, yaitu elemen basah dan elemen kering. Misalnya kayak elemen volta, dia termasuk ke dalam elemen primer. Karena apa? Elemen volta ini dia sumber listrik arus searah yang memerlukan penggantian bahan setelah digunakan. Kemudian ada elemen danil dan juga ada elemen kering. Nah, elemen kering ini juga disebut dengan elemen primer. Karena apa? Karena pada elemen kering ini dia tidak dapat dimuati atau istilahnya di strom lagi ya, diisi energinya jika muatannya habis. Misalnya kayak baterai tadi, dia termasuk ke dalam elemen kering. Kemudian ada elemen sekunder, misalnya seperti aki ya.
dia termasuk ke dalam elemen sekunder basah. Kemudian ada voltmeter ya, voltmeter. Di sini fungsi dari voltmeter ya, dia fungsinya untuk mengukur besarnya tegangan dalam rangkaian listrik. Biasanya pada voltmeter pemasangannya itu dipasang secara paralel. Nah, adapun cara kerja dalam pemasangan voltmeter ya, untuk mengukur beda potensial atau tegangan, itu ada langkahnya. Yang pertama ya, langkah yang pertama menentukan dua titik pada ujung lampu, misalnya titik P dan H. Kemudian kalau kita lihat dari arah arus yang keluar dari sumber listrik, titik P adalah negatif dan titik H adalah positif. Kemudian menghubungkan titik P pada terminal negatif voltmeter ya, voltmeter, dan titik H pada terminal positif voltmeter. Nah, adapun cara membaca dari voltmeter ini, yang pertama ya, cara membacanya dengan cara membagi nilai yang ditunjuk oleh jarum. Caranya dengan cara membagi nilai yang ditunjuk oleh jarum penunjuk dengan batas ukur yang dipilih. Misalnya di sini ya. Misalnya ada voltmeter. Nah, pada voltmeter jarumnya itu menunjuk ke angka 3. Dan batas ukur yang dipilih dan angka batas ukur yang dipilih itu sebesar 10 volt. Nah, sedangkan angka maksimal dari skala voltmeter itu adalah 5. Maka nilai tegangannya bisa kita tulis 3/5. 3/5 kalikan 10 volt. 3 itu sebagai angka yang ditunjuk oleh jarum dan 5 itu skala maksimal dari voltmeter. Kemudian dikalikan 10 volt. 10 volt itu adalah batas ukur yang dipilih, sehingga dapat dibaca nilai tegangannya sebesar 6 volt. Nah, di sini ada susunan seri GGL atau susunan seri gaya gerak listrik ya. Atau biasanya itu dinyatakan dengan E. Sehingga rumus E total atau GGL total sama dengan N jumlah ya, jumlah tegangannya dikalikan E itu sebagai GGL-nya atau voltnya, kemudian R sebagai hambatan dan dinyatakan dalam ohm, dan N itu jumlah baterainya tadi ya. Kemudian ada susunan berbentuk paralel ya. Bisa kalian lihat gambarnya ini. Bisa lihat gambarnya ini ya. Sehingga E totalnya itu sama dengan E. Kemudian R total atau hambatan total itu sama dengan R kalikan N. Alhamdulillahi jazakumullah khairah. Muga-muga Allah paring manfaat lancar dan barokah ya. Kemudian di sini ya, hukum ohm dalam rangkaian tertutup. Nah, untuk sebuah GGL atau gaya gerak listrik ya, kuat arus yang mengalir dalam rangkaian ini ya,
yang mengalir pada rangkaian itu bisa kita rumuskan dengan rumus I sama dengan E itu tadi GGL nya dibagi R besar ditambah R. Kemudian adapun tegangan jepitnya bisa kita rumuskan V pada titik P dan Q sama dengan I kalikan R. Nah, adapun hubungan antara GGL dengan tegangan jepit itu bisa kita rumuskan dengan rumus E itu sebagai GGL-nya sama dengan V tegangan pada titik P dan Q ditambahkan I kali R. I itu sebagai kuat arus, R itu adalah hambatan. Alhamdulillahi jazakumullah khairan, dikalah paring manfaat lancar dan barokah. Nah, di sini ya penghematan penggunaan energi listrik ya. Kalau kita menggunakan energi listrik secara berlebihan itu tidak baik. Bahkan bisa merusak keadaan bumi. Nah, maka dari itu ya ada beberapa usaha yang perlu kita lakukan agar bisa menghemat listrik dan tidak berlebihan dalam menggunakannya ya. Yang pertama, menggunakan peralatan listrik dengan daya kecil ya. Daya yang digunakan itu kecil sehingga penggunaan energi listrik itu tidak berlebihan. Kemudian mematikan peralatan listrik ya jika tidak digunakan. Nah, ini kemungkinan ya dalam kehidupan sehari-hari mungkin banyak orang yang lupa, kadang menyalakan lampu terus lupa dimatikan. Nah, itu salah satu pemborosan. Jadi kalau sudah tidak menggunakan alat elektronik ya segera dimatikan agar tidak membazir energi listrik. Kemudian mengurangi lamanya pemakaian listrik. Nah, waktu penggunaannya mungkin bisa dikurangi. Misalnya menonton TV selama sehari penuh ya, mungkin bisa dikurangi menonton TV sehari selama 2 jam. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghemat energi, mengurangi penggunaan energi listrik. Kemudian menggunakan alat listrik hemat energi. Selanjutnya pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin itu dalam skala industri, kemudian dalam bidang kesehatan, bahkan rumah tangga pun juga menggunakan energi listrik ya, menggunakan energi listrik. Contohnya pada bidang industri. Nah, pada bidang industri otomatis ya dia menggunakan energi listrik dengan tegangan tinggi ya. Karena apa? Karena alat-alat yang digunakan dalam pabrik ya utamanya itu dia membutuhkan atau menggunakan tegangan tinggi, listrik tegangan tinggi. Kemudian dalam bidang kesehatan ya, misalnya penggunaan alat ultrasonografi dan MRI ya. Ultrasonografi dan MRI itu dia fungsinya untuk pengambilan gambar organ dalam tubuh manusia. Misalnya seperti pencitraan janin dalam rahim atau pencitraan sebaran sel kanker dalam tubuh. Nah, kedua alat itu dia membutuhkan tegangan yang tinggi ya agar bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian di kehidupan rumah tangga banyak ya alat elektronik yang menggunakan energi listrik ya, misalnya TV, komputer, setrika, kompor listrik, kulkas dan lain-lain ya.
Alhamdulillahi jazakumullah khairah. Mugi-mugi Allah paring manfaat lancar dan barokah. Banyak salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bisa kalian pelajari, bisa kalian pahami ya. Adapun materi yang belum kalian pahami bisa langsung ditanyakan ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.